Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku, M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share gimana cara menggunakan ChatGPT untuk kita mencari ide bisnis dan juga bagaimana untuk nyari ide konten. Pokoknya kita akan menggunakan AI ini untuk membantu kita dalam menjalankan bisnis kita, terutama dari sisi marketingnya ya. Oke, caranya teman-teman bisa buka dulu Google Chrome, kemudian atau aplikasi browser lainnya terserah yang di handphone teman-teman, kemudian search aja di Google ChatGPT, kemudian pilih yang ChatGPT OpenAI ini atau yang di bawah. Nah, terserah mau yang gimana. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini. Nanti teman-teman bisa login ya. Setelah muncul seperti ini, kalau belum login biasanya diminta untuk login ya, login atau daftar terserah lah, daftar pakai email dan sebagainya, pakai akun Google. Nah, setelah teman-teman daftar dan login, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk apa saja teman-teman. Ibaratnya anggap saja ini adalah seperti misalnya asisten kita atau mentor kita yang akan ngasih kita insight-insight atau masukan-masukan untuk menjalankan bisnis kita. Misal nih contoh, kalian adalah seseorang yang bingung nih, bingung mau bisnis apa. Aku pengen bisnis kak, tapi bingung mau bisnis apa, katakanlah gitu ya. Nah, kalian ketikkan aja nih. Pertama-tama jangan langsung meminta, tapi kamu ingin ChatGPT ini atau AI ini sebagai apa. Nah, ini kita tuliskan kamu adalah mentor bisnisku. Nah, itu dulu. Jadi nanti kita menyuruh atau meminta bahwa ChatGPT ini, kamu ini adalah mentor bisnisku. Nah, terus tanya misalnya, aku ingin bisnis tapi bingung mau bisnis apa. Ini bahasanya terserah kalian aja, bisnis apa, ada ide nggak. Nah, langsung enter. Nah, kan di sini kita bisa dapat banyak sekali ide bisnis buat kalian yang bingung. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contohnya kayak, ini bisnis yang mungkin menjadi inspirasi. Ada warung makan, jasa konsultasi, toko online, dan kebersihan, pendidikan online, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Cuman kayak gini, ini kan umum ya, secara umum ya. Tapi kalian pengen secara khusus, misalnya, aku pengen bikin, katakanlah fashion untuk gamers, katakanlah ya. Misalnya, aku suka main game, misalnya, contoh. Terserah kalian, aku suka liburan, aku suka apa, terserah. Ini sesuaikan dengan kesukaan kalian atau yang ingin kalian jalankan, bisnis yang ingin kalian jalankan. Kalian tertariknya di mana? Misalnya gamers ya. Nah ini kayak ngomong aja. Kalau ide bisnis fashion untuk gamers apa aja ya? Nah, kayak gitu. Kayak ngobrol aja. Nah ini kita akan dikasih. Kalau gamers, misalnya fashion untuk gamers itu apa saja sih? Nah, ini kita tunggu ya. Kayak ada banyak nantinya bakalan. Nah, oke. Nah, kita akan dikasih tahu. Jika tertarik memulai bisnis fashion yang ditujukan untuk para gamers, berikut ini ide yang bisa dipertimbangkan. Contohnya adalah pakaian gaming ya. Desain pakaian dengan motif atau logo dari game-game populer. Nah, ini bisa berupa kaos, jaket, atau pakaian olahraga, jersey dan sebagainya. Kemudian aksesoris gaming. Kemudian koleksi limited edition, peralatan gaming, kostum cosplay, merchandise, fashion sweater, koleksi retro dan sebagainya. Ya nanti ini kalau misalnya pengen kayaknya kurang deh. Ada lagi nggak? Nah kita tanya gitu. Coba ada lagi nggak? Tuh ada lagi tuh. Ya kan? Ada lagi selain yang tadi. Oke. Jadi selain ini tadi jasa custom, ini aku scroll ya. Nah ini. Tentu ada beberapa tambahan, misalnya sneakers khusus gaming, layanan sablon custom, koleksi artwork, pakaian berbasis komunitas, kaos e-sport, aksesoris, sweater. Nah, mau apa lagi kalian? Ide udah banyak nih di sini. Nah, terus misalnya kalian sudah menemukan ide nih, kayaknya aku pengen bikin kaos deh ya. Kaos untuk gamers. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kaos untuk gamers. Nah, kira-kira konten apa nih yang kira-kira bakal aku bikin untuk mempromosikan kaosku nih. Nah, kayak gitu misalnya. Atau sebelum masuk ke situ gini, misalnya tolong kasih contoh gitu ya. Misalnya kalian bilang, tolong kasih contoh
contoh kaos untuk gamers. Nah, misalnya nih. Nah, ini dikasih ini lagi, dikasih detail lagi, kaos untuk gamers itu apa. Nah, ada logo game klasik, bisa. Kaos seperti Super Mario, kaos Legend of Zelda, kaos Pac-Man, kaos karakter game favorit, kaos quote-quote game terkenal, kaos desain minimalis, kaos parodi game, tema e-sport game. Wah, banyak banget. Ini kalau disebutin banyak banget lah. Nah, kayak gitu. Itu ide-ide yang kaos yang bisa aku bikin. Nah, bisa kalian bikin. Terus misalnya cara mempromosikannya gimana? Kita tanya cara mempromosikan kaos gamers gimana? Nah, cara mempromosikannya gimana? Tanya. Nah, ini caranya nih. Tuh, ada banyak tuh caranya tuh. Oke, bentar ya. Kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu dia ngomong dulu, AI-nya. Oke, selesai. Kita baca dari awal. Oh, memproduksi kaos gaming bisa dilakukan dengan berbagai strategi pemasaran yang efektif. Nah, berikut caranya. Bisa lewat sosial media, bisa Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Untuk berbagi gambar, video promosi terkait konten gaming, terus bergabung dengan komunitas gaming, kolaborasi. Kayaknya kalau bergabung dengan komunitas, kemudian kolaborasi, buat situs, ini kayaknya nanti dulu ya. Mungkin yang pertama adalah sosial media. Ya, kita kayaknya nih di sosial media nih, misalnya katakanlah kita pilih satu deh, Instagram katakanlah. Di Instagram. Nah, tapi aku bingung. Misalnya kita promo di Instagram, ini konten apa yang pengen dipromokan, konten apa yang harus aku promokan, yang harus aku bikin. Nah, langsung ada tanya, misalnya ide, berikan atau kasih aku ide konten, misalnya 30 hari ya, misal contohnya konten Instagram selama 30 hari untuk mempromosikan bisnis fashion, kaos gaming, kaos untuk gamers. Nah, ini contoh ya. Oke. Kayak gitu. Tuh. Nih, dikasih nih. Gila, keren kan? Dikasih nih, biar gak bingung kalian. Oke, ini sampai hari ke-30 loh. Oke, kita scroll ke atas. Ini. Oke. Tentu, berikut adalah ide konten Instagram selama 30 hari untuk mempromosikan bisnis gaming kamu, bisnis kaos gaming kamu. Nah, hari pertama dan hari kelima adalah pengenalan produk. Nah, yang hari pertama, unggah foto produk kaos gaming dengan deskripsi singkat. Hari kedua, bagikan cerita di balik pembuatan produk dan proses desainnya. Hari ketiga, tampilkan beberapa detail desain dan kualitas bahan kaos. Hari keempat, foto model memakai kaosmu. Hari kelima, buat video singkat. Nah, ini kalian buat, rutinkan setiap hari bikin kayak gitu. Atau kalian bikin misalnya nih hari 1 sampai 5 pengenalan produk, ini kalian bikin konten misalnya dalam satu hari, kalian bikin konten di hari pertama sampai kedua, nanti di-upload di Instagram. Hari pertama adalah upload kaos gaming, hari kedua bagikan cerita, hari ketiga tampilkan beberapa desain dan sebagainya. Terus hari ke-6 sampai ke-10 konten pengguna. Nah, ini kontennya seperti ini. Hari ke-11 sampai ke-15 konten inspirasi gaming, hari ke-16 sampai 20 giveaway, hari 21 sampai 25 video kreatif, hari ke-26 sampai 30 penawaran khusus. Nah, ini bisa kalian lihat semuanya di sini. Ini nggak mungkin aku bacakan satu-satu ya, karena terlalu panjang ya. Kalian bisa coba sendiri pakai ChatGPT. Nah, kemudian misalnya kalian bingung nih, kita ambil hari pertama deh ya, unggah foto kaos gaming dengan deskripsi yang singkat. Nah, kalian bingung nih, kayak gimana? Kayak gimana? Langsung aja tanya. Misalnya, ini ya, unggah foto produk. Nah, gimana contoh? Ini kalian kayak ngobrol aja gitu. Gimana contoh foto produk kaos gaming dengan deskripsi singkat.
singkat. Nah, singkat. Nah, gimana contoh foto produk singkat gaming. Gaming. Nah, oke. Nah, tuh dibikinin kontennya. Gila gak tuh? Wah. Ini sih ini. Nah, tentu berikut contoh foto produk kaos gaming. Nah, foto produk kaos gaming. Nah, ini fotonya nggak dikasih contoh foto karena ya memang kalian harus foto sendiri, tapi dikasih deskripsinya. Cara motonya gimana? Gini, letakkan foto kaos gaming yang menarik dengan desain yang jelas dan terlihat di depan kamera. Pastikan pencahayaan dan komposisi yang baik. Nah, kemudian deskripsinya ini, desain yang ikonik, kualitas unggulan, produk ukuran ini tersedia dalam berbagai ukuran. Nah, tampil gaya, hadiah ideal, pengiriman cepat, terus URL-nya untuk beli misalnya di shopee.co.id/nama tokonya, terus tokopedia.co.id/nama tokonya. Nah, kayak gitulah URL. Nah, kemudian dijelasin lagi dalam deskripsi singkat ini, kamu ingin menyajikan informasi utama tentang produk kaos gamingmu seperti desain, kualitas, ukuran, potensi penggunaan, dan kemungkinan sebagai hadiah. Juga sertakan tautan atau informasi kontak untuk pembelian lebih lanjut. Gunakan gaya bahasa yang menarik dan ringkas untuk membuat deskripsi produkmu lebih menarik. Nah, udah dikasih contoh gitu kan, tinggal foto, jepret, terus kemudian ini deskripsinya diganti. Misalnya desain yang ikonik, apakah desainnya ini ikonik? Kalau iya, ambil aja. Kualitas unggulan, oke. Pilihan ukuran, nanti diisi ukurannya tersedia ukuran berapa, S, M, L, dan sebagainya. Terus tampil gaya, kayak gitu. Bisa digunakan game, dan nanti ada kayak foto bisa kaos yang digunakan saat bermain game atau di luar rumah. Terus hadiah ideal, bisa menjadi gift atau hadiah untuk teman-teman gamer. Terus pengiriman cepat, kayak gitu. Nah, itu apa ya, ini adalah ide-ide yang bisa kamu kopas. Ini di kopas aja ini misalnya. Nah, ini bisa kamu salin terus nanti dipaste kalau misalnya sudah foto produknya, kemudian diposting di Instagram gitu. Jadi semua bisa kalian tanyain di sini. Kalian mau tanya kayak gimana pun bisa di sini. Jadi masalah ide, masalah bikin kontennya gimana, masalah kayak ide kontennya seperti apa, bisa kamu tanyain di sini. Gak hanya itu, mungkin katakanlah kamu sedang malas untuk ngerjakan, malas untuk ini. Nah, kamu bisa minta tips misalnya. Tolong dong kasih tips. Tolong dong kasih tips buat gue untuk mengatasi rasa malas. Oke. Nah, kayak gini. Ini tipsnya biar untuk mengatasi rasa malas. Kayak mulailah dengan langkah kecil. Misalnya jika kamu menyelesaikan proyek besar, mulailah dengan tujuan kecil kayak gitu. Buat daftar tugas kayak gitu, dibikin daftar tugasnya, terus berikan hadiah kecil pada diri sendiri, terus jadwalkan untuk istirahat, cari motivasi, bekerja dengan mentor dan sebagainya. Oke teman-teman, semoga membantu buat teman-teman yang bingung mau bisnis apa, kayak pengen bisnis tapi bingung gitu. Sekarang udah ada jawabannya kan, kalian tinggal tanya aja. Karena setiap orang berbeda-beda teman-teman. Misalnya katakanlah orang yang pengen bisnis, katakanlah yang suka dengan atau yang pengen bisnis game tentang gaming, ada yang pengen bisnis yang berhubungan dengan traveling, ada yang pengen bisnis yang berhubungan dengan makanan katakanlah, ada yang pengen bisnis berhubungan dengan gadget atau handphone, ada yang pengen bisnis berhubungan dengan make up atau beauty atau kosmetik. Jadi ada banyak sekali variabelnya atau hal-halnya yang nggak bisa aku jawab. Misalnya kalian tanya bisnis yang paling bagus apa, ya aku nggak tahu, tergantung dari kalian fokusnya di mana atau sukanya di mana gitu. Dan kalian bisa manfaatkan ChatGPT ini untuk memvalidasi atau untuk membantu kalian menemukan ide-ide yang bagus sesuai dengan kesukaan kalian, dan cara-caranya juga tadi kan bisa kalian dapatkan di sini. Oke, semoga membantu. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat tutorial menggunakan AI lainnya, karena sekarang sudah saatnya kita menggunakan AI untuk membantu semua pekerjaan kita, teman-teman bisa cek video lainnya di link di description box di bawah untuk tutorial menggunakan AI lainnya. Ada yang bikin foto, ada yang memasukkan teks ke dalam gambar, ada yang bikin suara,
ada yang macam-macam lah. Langsung aja cek link di description box di bawah, oke? Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.